Aku ingin mengajakmu membayangkan satu hal. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah lorong panjang. Di ujung lorong itu ada cahaya, simbol tujuan yang selama ini kamu kejar. Tapi entah mengapa, kamu merasa tak bisa berjalan. Kaki berat, napas sesak, dan kamu seperti menabrak dinding. Padahal tidak ada apa-apa di depanmu. Kosong, hampa. Tapi kamu tahu, ada sesuatu yang menahanmu. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Itulah yang disebut mental block. Aku pernah terjebak di dalamnya. Waktu itu aku sedang berada di titik krusial dalam hidupku. Karirku mandek, rasa percaya diriku nyaris habis, dan aku merasa seperti hidup hanya mengulang hari yang sama, tanpa kemajuan berarti. Setiap kali aku ingin mulai sesuatu yang baru, seperti melamar kerja di tempat yang lebih baik atau mengambil peluang usaha kecil-kecilan, selalu ada suara dalam kepalaku yang berkata, "Ah, kamu pasti gagal." Anehnya, suara itu begitu familiar, seperti teman lama. Tapi aku sadar, suara itu bukan suara kenyataan. Itu adalah suara ketakutanku sendiri yang kubiarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Mental block seringkali seperti bayangan di belakang kita. Kita tidak melihatnya secara langsung, tapi kita tahu ia selalu mengikuti. Psikologi menyebutnya sebagai bentuk dari limiting beliefs, keyakinan dalam diri kita yang membatasi apa yang kita anggap mungkin. Dan yang lebih menyedihkan, keyakinan itu seringkali berasal dari pengalaman masa lalu yang belum kita sembuhkan. Aku tumbuh dalam keluarga yang sangat hemat, bahkan cenderung takut dengan risiko. Setiap kali ada ide untuk mencoba hal baru, respon pertama dari orang tuaku adalah, "Nanti kalau gagal bagaimana?" Atau, "Itu bukan bidangmu, nak." Lama-kelamaan, tanpa sadar, aku menyerap pola pikir itu. Aku jadi takut mencoba, takut gagal, takut menyesal, dan akhirnya aku jadi stagnan. Coba bayangkan, mental block seperti kaca film gelap di kaca depan mobil. Kamu tahu jalan di depanmu terbuka, tapi pandanganmu buram. Kamu ragu untuk menekan gas karena takut menabrak. Kamu tidak yakin bisa sampai ke tujuan karena pandanganmu terbatas. Padahal, kalau kamu berani membuka kaca film itu, kamu akan sadar bahwa jalan itu aman untuk dilewati. Tapi, membuka kaca film itu butuh keberanian, butuh kejujuran untuk mengakui bahwa selama ini kita sendirilah yang memasangnya. Salah satu titik balik dalam hidupku terjadi saat aku membaca tentang inner critic, konsep dalam psikologi yang merujuk pada bagian dalam diri kita yang selalu mengkritik, merendahkan, dan meragukan. Biasanya, suara ini terbentuk dari pengalaman masa kecil, kegagalan yang menyakitkan, atau komentar negatif yang kita percaya mentah-mentah. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku membiarkan si inner critic memegang kendali atas arah hidupku. Setiap langkah baru yang ingin aku ambil selalu disabotase oleh bisikan-bisikan, "Nanti kamu malu kalau gagal," atau "Itu bukan untuk orang sepertimu." Aku mulai melawan suara itu, pelan-pelan. Dengan menulis jurnal, berbicara dengan teman yang bisa dipercaya, dan mencoba hal-hal kecil yang menantang rasa takutku. Aku ingat saat pertama kali memberanikan diri menjadi pembicara dalam sebuah acara komunitas. Tanganku dingin, jantungku berdebar, dan aku sempat berpikir untuk membatalkan. Tapi aku bilang pada diriku sendiri, kalau kamu tidak mencobanya sekarang, kamu akan tetap berada di titik ini selamanya. Dan kau tahu, aku berhasil. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membungkam si inner critic, setidaknya untuk malam itu. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa setiap kali aku menghadapi mental block, aku sedang menghadapi versi lamaku yang belum sembuh. Versi diriku yang masih ketakutan, masih menyimpan luka, masih menyaksikan diri sendiri. Aku mulai melawan suara itu, pelan-pelan. Dengan menulis jurnal, berbicara dengan teman yang bisa dipercaya, dan mencoba hal-hal kecil yang menantang rasa takutku. Aku ingat saat pertama kali memberanikan diri menjadi pembicara
dalam sebuah acara komunitas. Tanganku dingin, jantungku berdebar, dan aku sempat berpikir untuk membatalkan. Tapi aku bilang pada diriku sendiri, kalau kamu tidak mencobanya sekarang, kamu akan tetap berada di titik ini selamanya. Dan kau tahu, aku berhasil. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membungkam si inner critic, setidaknya untuk malam itu. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa setiap kali aku menghadapi mental block, aku sedang menghadapi versi lamaku yang belum sembuh. Versi diriku yang masih ketakutan, masih menyimpan luka, masih menyaksikan diri sendiri. Dalam Islam, kita diajarkan tentang konsep nafs, bagian dari jiwa manusia yang memiliki banyak lapisan. Salah satunya adalah nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, nafs al-ammarah. Tapi ada pula nafsu yang tenang, nafs al-mutmainnah. Dan menurutku, mental block adalah salah satu bentuk pertarungan antara dua sisi itu. Sisi yang penuh ketakutan, pesimis, dan trauma, melawan sisi yang percaya, bertawakal, dan penuh harapan. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk sukses dalam arti duniawi semata. Tapi Allah meminta kita untuk berusaha, bergerak, dan melepaskan diri dari belenggu pikiran yang membuat kita diam di tempat. Dalam Quran Surat Al-Insyirah, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan bayangan kesulitan sampai tidak melihat cahaya kemudahannya. Aku tidak menulis ini karena aku sudah bebas dari semua mental block. Tidak. Bahkan hari ini pun ketika aku menulis ini, ada bagian dari diriku yang masih bertanya, apakah ini layak dibaca orang? Tapi aku memilih untuk tetap menulis. Karena aku percaya, melawan mental block bukan soal menang atau kalah, tapi soal berani melangkah meski takut. Kalau hari ini kamu merasa seperti ada yang menahanmu, cobalah tanya pada dirimu, suara siapa yang sedang kamu dengarkan? Apakah itu suara masa lalu yang belum kamu maafkan? Apakah itu suara orang lain yang kamu jadikan kebenaran? Atau mungkin itu adalah suara hatimu sendiri yang terlalu lama tidak kamu ajak bicara dengan lembut? Mulailah dari hal kecil. Mungkin dengan menuliskan apa yang kamu takutkan. Mungkin dengan menceritakannya pada sahabat yang kamu percaya. Atau mungkin dengan hanya berani berkata pada dirimu sendiri, aku bisa mencoba lagi. Karena sesungguhnya hambatan terbesar bukan di luar sana, tapi di dalam pikiran kita. Dan begitu kita menyadarinya, kita sudah setengah jalan menuju kebebasan. Bayangkan, pikiranmu seperti sebuah kebun sunyi, tersembunyi jauh di dalam dirimu. Tidak ada yang bisa masuk ke sana selain kamu sendiri. Di kebun itu, setiap pikiranmu adalah benih. Dan tanpa sadar, setiap hari kamu memilih mau menyiram yang mana. Aku dulu tidak menyadarinya. Aku bangun pagi dan langsung mengecek ponsel, membiarkan pikiranku dibanjiri perbandingan, kekhawatiran, dan prasangka. Tanpa sadar, aku sedang menyiram benih semak berduri. Dan seperti kebun yang dipenuhi tanaman liar, pikiranku tumbuh penuh ketakutan tentang masa depan, tentang penilaian orang lain, tentang kegagalan yang seolah mengintai dari balik setiap keputusan. Dan kau tahu, semak berduri itu tumbuh cepat. Ia menyusup ke celah-celah keyakinan, melilit harapan kecil sampai lemas. Hari-hariku jadi gelap, bukan karena hidupku sepenuhnya buruk, tapi karena pikiranku tidak memberi ruang bagi cahaya masuk. Titik baliknya datang bukan dari seminar motivasi, bukan dari nasihat orang lain, tapi dari satu pertanyaan sederhana yang kutulis dengan tangan gemetar di jurnal pagiku. Pikiran apa yang ingin aku tumbuhkan hari ini? Aku tidak tahu kenapa, tapi pagi itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku baru sadar aku selama ini tidak pernah memberi diriku kesempatan untuk memilih. Aku membiarkan pikiran negatif tumbuh bebas, seolah-olah mereka adalah bagian dari diriku yang tak bisa ditolak. Padahal tidak, aku bisa memilih. Dan di sanalah letak kebebasan kita sebagai manusia.
memilih apa yang ingin kita percayai hari ini. Dalam ilmu psikologi, ada istilah yang mungkin terdengar ilmiah, tapi sebenarnya sangat manusiawi. Neuroplasticity. Otak kita punya kemampuan untuk berubah, membentuk jalur-jalur baru, seperti sungai yang menggali arah baru setelah banjir. Setiap kali kita memilih pikiran yang lebih sehat, lebih penuh harapan, kita sedang menggambar ulang peta dalam otak kita. Tapi, perubahan itu tidak terasa seperti keajaiban. Ia lebih mirip seperti merawat luka yang lambat sembuh. Ada hari di mana kau merasa tumbuh, lalu keesokan harinya kau jatuh lagi ke pola lama. Dan itu tidak apa-apa, karena pertumbuhan sejati bukan garis lurus ke atas, tapi seperti napas, naik dan turun, namun tetap hidup. Aku pernah merasa lelah, ingin menyerah, dan bertanya pada Tuhan, "Kenapa aku masih di sini ya Allah? Kenapa belum berubah juga hidupku?" Lalu entah dari mana muncul jawaban pelan di hati. "Karena kau belum benar-benar percaya, nak. Bukan pada hasil akhirnya, tapi pada langkah kecilmu hari ini." Dan sejak saat itu, aku mulai lebih sabar. Aku tidak menuntut diriku untuk hebat. Aku hanya ingin jadi seseorang yang tetap menanam, meski belum melihat bunga. Karena aku tahu, takdir itu seperti musim semi. Ia tidak datang karena kita memaksa. Ia datang karena kita tidak berhenti menabur benih kebaikan, bahkan saat langit masih gelap. Dan ya, aku masih belajar, masih sering takut, masih kadang ragu apakah yang kulakukan ini akan berarti. Tapi aku tahu satu hal, semakin aku menyirami pikiran yang sehat, semakin besar kemungkinannya bagiku untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Hidup ini memang tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi cara kita berpikir tentang hidup, itulah kendali terbesar yang Tuhan titipkan pada kita. Malam ini, sebelum tidur, pejamkan matamu, dengarkan suara dalam dirimu. Mungkin ada luka yang belum selesai, mungkin ada ketakutan yang diam-diam kau peluk erat. Jangan buru-buru mengusirnya, tapi juga jangan biarkan ia tumbuh jadi hutan gelap. Tanyakan perlahan, apa pola pikir yang selama ini aku anggap kebenaran, tapi justru menahanku untuk bertumbuh? Dan esok pagi, buka matamu dengan satu niat sederhana. Hari ini, aku ingin menanam satu benih yang berbeda. Bukan karena hari ini harus sempurna, tapi karena kamu layak untuk hidup dengan cara yang lebih lembut terhadap dirimu sendiri. Kamu layak melihat takdirmu tumbuh dari tanah yang kau rawat dengan sabar. Dan ingatlah, setiap bunga butuh waktu untuk mekar. Begitu juga kamu. Aku di sini masih terus menanam bersama kamu.